Shalom Tiberias. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kami juga menyapa bagi setiap saudara yang telah tersambung melalui streaming. Ada shalom saudara. Bersama-sama di malam hari ini kita akan datang kembali beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kita ada sampai hari ini, kita sungguh percaya semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mengucap syukur, kemarin kita telah bersama-sama merayakan peringati di mana Tuhan telah naik ke sorga. Dan kita percaya Tuhan Yesus naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Untuk menolong setiap kita, menuntun, menyertai, dan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dan bersama-sama di malam hari ini, kita mau datang dengan segenap hati kita, membawa ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian, penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau rendahkan hati pada malam hari ini. Kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih di malam hari ini kami kembali datang untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan, atas karya yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang naik ke surga, dan Tuhan yang akan datang kembali. Dan juga Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami untuk menolong dan menghibur setiap kami ya Tuhan. Maka apapun keadaan kami pada malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, dan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Selalu kami berdoa bagi Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan selalu berkati dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesehatan panjang umur dan hikmat marifat, urapan kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui setiap pelayanan Gembala Sidang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada kesudahannya. Dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kiranya berkarya bagi setiap kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu.
kemuliaan, pujian bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan Yesus. Nyatakan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku
kita bangkit berdiri saudara pada malam hari ini. Sama-sama buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa. Buka hati.
rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hadirat-Mu kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya hanya kuasa Roh-Mu yang sanggup mengubahkan, memulihkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu di malam hari ini yang kami rasakan ya Tuhan. Apapun keadaan kami percaya kemenangan, mujizat Tuhan sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama di Berias kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersama-sama kembali kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya.
Kasih tepuk tangan, pujian kemuliaan bagi Tuhan. Mari kembali bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi
percaya ada pengharapan, ada kekuatan, ada sukacita damai sejahtera yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi diberkati pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan sekali bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara, kita telah menaikkan sembah bagi Tuhan Yesus. Dan bersama-sama di malam hari ini, sebelum kita diberkati lebih lagi, sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya, karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama di malam hari ini saudara, kembali kita akan mendengar suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Tujuan Tuhan Yesus Naik ke Sorga. Dalam Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap ibadah Gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, kita diingatkan untuk mencari kekekalan dan hidup seturut firman Tuhan. Berikut ini tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera. Lukas 24 ayat 50-53 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Percayalah, Dia akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti hidup kudus.
tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati dalam hidup. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita. Dia curahkan rohnya sendiri menjadi penolong kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, artinya maha hadir. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan sanggup menolong kita. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya, mari kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sedang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darni Pariaji, kita pasti berkat Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama kembali kita mau teduhkan hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di malam hari ini ya Tuhan, kami telah menaikkan sembah kami yang terbaik bagi Tuhan. Tiba saatnya kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Marcel Serang, urapi setiap perkataan kalimat-Mu, hamba-Mu yang hamba-Mu sampaikan bagi setiap kami pada malam hari ini. Karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi setiap hati kami ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia, melainkan selalu mengerjakan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami siap diberkati melalui firman Tuhan. Sama-sama gereja di Beres percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya
Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan
Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi luarkan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka karena Tuhan luar biasa mengasihi setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kalau kasih Tuhan luar biasa sampai hari ini, maka sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami akan melihat kasih Tuhan luar biasa. Artinya hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dengan ucapan syukur di tempat ini, di sore malam hari Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Doa kami, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu Tuhan yang ajar diri bentuk setiap kami, berbicara bagi setiap kami, Tuhan yang membentuk setiap kami. Dan kami doa Tuhan, setiap benih firman bertumbuh berakar di hati kami Tuhan. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapa, kami bersatu hati berdoa, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, Roh Kudus-Mu berotoritas penuh atas hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan apapun yang disampaikan bukan berasal dari hamba-Mu yang terbatas ini, tapi semuanya datangnya dari isi hati Tuhan. Karena kami percaya ketika yang disampaikanlah isi hati Tuhan, pasti ada kuasa, pasti akan memberkati jemaat Tuhan. Ini anak-anak-Mu Bapa, berkatilah dengan sempurna. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Haleluya. Lihat kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini baru namanya wajah-wajah Kristen garis keras saudara. Oh haleluya. Bahkan kalau dibelah dadanya saya lihat, saya percaya ada tulisan Tiberias di dalam. Haleluya. Saya kalau dibelah dada ini Tiberias. Sebelah sini Ibu Darniati Pariazi. Di belakang Gading Nias. Haleluya, praise the Lord. Makanya saya senang bisa jumpa dengan saudara. Ini baru pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Di saat orang lain pilih jalan-jalan, saudara datang cari Tuhan. Artinya saudara cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan. Hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, kamu juga luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca bergantian. Saya 1, saudara 2, kita gantian ayat 4. Kita akan baca sama-sama. Haleluya. Anak Tuhan selalu bersemangat. Amin. Udah gajian atau belum? Tetap semangat. Amin. Ada utang atau tidak? Tetap semangat. Amin. Ada pacar atau tidak? Tetap semangat. Amin. Mantap, haleluya. Yuk, Kisah Para Rasul 2, 1 sampai 4 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Saya 1, saudara 2, kita gantian 4, kita baca sama-sama. Demikian ayat yang pertama dikatakan apa? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4 sama-sama kita baca 3. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu apa? Untuk sekali lagi ayat 4 dikatakan apa? 3. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dengan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh apa? Roh itu kepada mereka untuk apa? Sama-sama bilang, sama saya dipenuhi Roh Kudus.
Amin. Kalau saudara dan saya perhatikan Alkitab, saudara dan saya pasti tahu bahwa kisahnya di mana Tuhan naik ke sorga dan Tuhan menyediakan roh penolong bagi setiap kita, namanya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh Allah, saudara. Kita tahu bersama, kita paham betul tentang konsep Tritunggal, saudara. Bukan berapa Allah, tapi bagaimana Allah. Di mana Allah yang luar biasa itu, di dalamnya ada roh yang luar biasa. Dan roh itu Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk jadi penolong bagi setiap kita. Dan saya mau bilang, saudara, karena Roh Kudus adalah roh Allah, pribadi yang luar biasa, maka orang ketika yang namanya dipenuhi oleh roh Allah yang luar biasa itu, Roh Kudus yang luar biasa itu, maka dia pasti akan menerima dampak yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, dampaknya pasti luar biasa. Amin. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara. Doa saya semua yang hadir, Roh Kudus Tuhan penuh atas saudara, sehingga kehidupan setiap kita luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini tema kita, saudara, adalah bicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Lebih spesifik, bicara tentang dampak ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. So, apa dampak ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang kemenangan atas dosa. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan atas dosa. Sama-sama bilang sama saya, menang atas dosa. Amin. 1 Yohanes 3, 6-9. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, saudara. Kita baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Yuk, saya 6, saudara 7 gantian 9 kita baca sama-sama. Demikian ayat yang ke-6 dikatakan apa? Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 7 silakan. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ayat 9 sama-sama, 3. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena apa? Sama-sama bilang sama saya, benih ilahi. Sama-sama bilang sama saya, roh Allah membuat saya menang atas dosa. Amin. Saya mencatat di sini, saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan hidup menurut Roh. Hidup menurut Roh tidak akan membuat, akhirnya apa? Membuat seseorang itu tidak akan jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena Roh menuntun pada kebenaran. Kenapa? Karena Roh Allah adalah Roh kebenaran. Dan saya mau bilang, saudara, kenapa ada orang bisa jatuh dalam dosa? Karena dia membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingan. Sekali lagi, saudara, orang yang jatuh dalam dosa karena dia membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, kedagingan akan menuntun kita pada dosa. Coba kita buka Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Kita lihat Galatia 5 16 sampai ayatnya yang ke-17. Yuk sama-sama Galatia 5, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan apa? Menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak kamu kehendaki. Loncat ayat 19 sampai 21 dikatakan apa? 19 sampai 21. 3, ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah apa? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak apa? Keras sekali, saudara, ayatnya, saudara. Jadi sekali lagi, bicara tentang ketika roh menguasai kita, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Tapi kalau diri kita dikuasai oleh kedagingan, kedagingan seperti tadi kita baca, saudara, akan menuntun kita pada segala macam yang negatif, akan menuntun kita pada segala macam kehancuran. Kenapa? Karena kedagingan itu tadi sekali lagi, saudara, itu bertentangan dengan keinginan roh. Dan kenapa? Kalau saudara mungkin tanya sama saya, Pak Pendeta, kok bisa kedagingan menuntun kita pada hal-hal yang bisa membuat kita akhirnya tidak menikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan? Karena kedagingan kita akan stay di dunia ini, saudara.
Tapi yang akan naik ke sorga adalah roh kita. Makanya kedagingan akan membuat kita untuk tetap binasa bersama dengan dunia ini, saudara. Jadi pastikan jangan biarkan kedagingan yang menguasai kita, saudara. Saya mau bilang saudara sekali lagi, kalau kita biarkan kedagingan menguasai kita, maka kedagingan akan membuat kita selalu jatuh dan jatuh lagi. Amin. Pak, saya mau Pak. Tapi masalahnya Pak, ya gimana Pak? Sampai hari ini Pak, saya selalu bikin dosa terus. Saya mau bilang saudara, salah satu alasan saudara dan saya selalu dikuasai kedagingan, karena selama ini kita selalu kasih makan kedagingan kita. Shalom. Manusia terdiri dari daging dan roh. Kalau jiwa masuk kepada kedagingan, saudara. Makanya ada orang bisa gangguan jiwa. Betul. Saya kan pelajari kenapa ya. Oh, itu tuh jiwa tuh di tengah-tengah tapi lebih kepada kedagingannya, saudara. Tetapi manusia terdiri dari daging dan roh. Dan saya mau bilang saudara, mana yang lebih kuat akan dominan terhadap kita adalah tergantung dari mana yang kita sering kasih makan, saudara. Dan saya mau bilang saudara, kalau saudara sering kasih makan kedagingan kita, kedaginganmu akan bertambah besar, rohmu semakin mengecil, akhirnya hidupmu akan dikuasai oleh kedaginganmu. Saya mau bilang saudara, orang yang bikin dosa yang, saya harus disclaimer dulu, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Betul ya? Kita setuju, dosa tetaplah dosa. Tapi ada orang yang dari perspektif manusia bisa lakukan dosa yang, kalau kita lihat, wih, kok dia bisa lakukan dosa sebesar itu dari perspektif manusia. Sampai iblis aja lihat dia, bosku. Karena iblis saja mikir 2 kali bikin dosa begitu, saudara. Karena seringkali dia kasih makan dosanya dari yang kecil. Kedagingannya dari yang kecil dia terus kasih makan sampai akhirnya bikin dosa besar. Orang yang curi, saya percaya berawal dari curi kecil-kecil dulu, saudara. Betul nggak? Setuju nggak? Orang yang curi besar, itu biasanya berawal dari curi tipis-tipis dulu. Bahasanya tipis-tipis. Iya kan? Nggak mungkin langsung besar. Kalau langsung besar langsung keringet gini. Langsung ketahuan, ya kan? Tapi biasa dari kecil-kecil dulu. Lama-kelamaan naik tuh levelnya. Ibarat kalau orang minum kopi, saudara. Awalnya minum kopi kok udah melek. Tapi kalau udah kelamaan, Americano 12 shot masih. Saya mau bilang, ini hanya para pencinta kopi yang ngerti ini, saudara. Iya kan? Orang kalau di perusahaan misalnya, saudara, dia curi uang perusahaan misalnya. Itu biasanya mulai dari kecil-kecil dulu, saudara. Mulai dulu 100, bos nggak tahu kok. Lama-lama baru gede. Ya tahu lah. Bukan karena saya pelakunya. Tolong pertanyaan jangan menjebak ya. Saya tunggu depan pengkolan habis ini ya. Kan saya pendeta. Tugas pendeta adalah konseling jemaat. Jadi saya ngerti. Tidak semudah itu menjebak saya, Ferguson. Saya mau bilang, iya dong, kan saya belajar. Kan belajar tuh 2 sisi, saudara. Bisa belajar dari yang baik, bisa belajar dari yang buruk. Oh, ada orang ya, dia kenapa bisa curi sebanyak itu? Karena ternyata dari kecil, akhirnya makin gede. Nah, ada orang selingkuh. Saudara pikir selingkuh langsung mohon maaf, langsung diranjang. Enggak. Konseling. Kalau hari Minggu biasa anak-anak yang cerewet. Ini kok ibu-ibu yang ikutan, right? Pengerja lakban 2. Saya mau bilang ya, iya. Ada yang saya lain, saudara, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Bapak-bapak ada yang selingkuh, emang langsung mohon maaf, langsung ke kamar? Enggak. Mulai dari chattingan dulu, hai. Mulai dari like di Facebook. Mulai dari hai-hayan. Mulai dari makan bersama. Mulai dari muncul, sudah muncul dia belum? Nanti poin 2. Nggak apa-apa, duduk situ aja. Ini Roh Kudus, Roh Penolong, duduk situ aja. Saya masih semangat ini. Masih panas ini mau sikat bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini. Kok tahu? Saya mau bilang ya, iya kan? Tolong dong kalau ketawa tuh sinkron gitu sama-sama. Saya mau bilang ya, iya kan? Nggak langsung kan? Betul? Betul ibu-ibu? Mulai dari like Facebook. Makanya Pak, kalau istrimu marah kau like foto wanita di Facebook, di Instagram, di TikTok. Bukan karena dia nggak percaya.
Tapi dia tahu itu awal dari dosa. Betul ibu-ibu? Saya mau bilang ya, dosa tuh nggak langsung, mohon maaf, perselingkuhan nggak langsung di ruangan itu. Berawal dulu dari like dan lain sebagainya. Nah wanita juga sama. Wanita yang jatuh, beda. Kalau laki-laki aja betul, kalau wanita beda. Wanita juga bisa berawal dari apa? Curhat-curhatan. Hei para wanita. Shalom para wanita. Jangan curhat sembarangan. Banyak wanita jatuh dalam dosa perselingkuhan karena curhat sembarangan. Ada masalah mulai. Curhat-curhat di Facebook, cari-cari perhatian. Kok hidup aku tuh gini banget ya? Suamiku tuh gini banget. Hei! Sabar. Saya masih panjang ini, masih malam. Ini bukan KKR Roh Kudus ya. Ini doa semalaman. Saya akan lanjut sampai sesi jam 6 pagi di sini. Ketawanya nagih gitu. Saya mau bilang ya, sampai di mana khotbah saya tadi? Nggak langsung. Itu berawal dari itu curhat-curhatan bu. Pasang-pasang status, cari-cari perhatian. Masalahmu butuh diselesaikan, bukan diperhatikan. Lagian kau pasang status di Facebook itu, saudara pikir orang mau peduli? Tidak. 9 dari 10 tidak peduli, yang 1 senang saudara di posisi itu. Kalaupun ada yang peduli, biasanya itu orang mau cari kesempatan. Aduh Jeng kenapa? Aduh ya ampun, kamu tuh kenapa cerita dong sama aku? Selesai kamu cerita, Jeng pinjam duit boleh nggak Jeng? Ini ketawa-ketawanya korban atau pelaku ini? Pendeta kasih tahu aja. Ya kan? Ada orang-orang gitu. Apalagi yang buaya-buaya darat bu. Kamu, sabar pak. Tapi betul, buaya darat loh. Halo, kamu kenapa? Jangan kau lanjut bu, jangan kau lanjut. Iya, kau balas, jangan. Karena buaya darat akan mulai dengan, kalau aku jadi suami kamu, aku gak akan mungkin begitu. Bah! Itu dalam sepak bola, itu namanya umpan lambung bu. Kalau kau responi, innalillahi. Jadi jangan, saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati, jangan kasih makan kedaginganmu, amin. Siapapun, bahkan saya bisa bilang, even hamba Tuhan sekalipun, kalau dia kasih makan kedagingannya, ujung-ujungnya bisa jatuh dalam dosa, saudara. Jadi hati-hati, kasih makan rohmu dengan apa? Dengan pujian, penyembahan, biarkan dirimu hadir terus dalam hadirat Tuhan, duduk dalam hadirat Tuhan. Rohmu dipenuhi, roh akan menuntunmu pada segala kebenaran menuju pada hidup yang kekal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, biarkan rohmu yang berotoritas. Roh Kudus menuntun pada keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, sekaligus yang terakhir, baru mulai. Haleluya. Yang kedua, Pak Pendeta, terus poin yang selanjutnya di mana? Nanti besok kita lanjut. Tapi kita lihat dulu, Charles Spurgeon dia bilang begini saudara. Charles Spurgeon bilang Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa, tapi juga memberi kita kekuatan untuk melawannya. Sekali lagi, Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa, tetapi juga memberi kita apa? Kekuatan untuk melawan dosa. Selanjutnya, A.W. Tozer bilang begini, seorang penulis yang luar biasa. Roh Kudus bukan hanya hadir untuk menghibur, tetapi juga untuk apa? Mengubah kita. Di mana ada penyerahan, dia memberikan kita kekuatan untuk apa? Mengatasi dosa. Selanjutnya yang kedua sekaligus yang terakhir. Apa dampak orang yang dipenuhi Roh Kudus? Kemenangan atas tantangan hidup. Sama-sama bilang sama saya menang atas tantangan hidup. Amin. Kisah para Rasul 7, 54 sampai 60. Ini kisah tentang di mana Stefanus, dia nggak salah, tapi dia dianiaya. Ayat 59 dan 60, nanti sisanya saudara bisa baca di rumah. Kalau saudara ingat, saudara baca Alkitab. 59, 60 sama-sama, 3, iya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa itu kepada mereka. Dan dengan perkataan itu,
Saya mau bilang saudara, apa yang dihadapi Stefanus itu tantangan hidup yang saya bisa bilang berat bagi banyak orang. Karena gini, kalau kita lakukan kesalahan, kemudian kita menerima hukuman, sekalipun ego kita mungkin berontak karena kita dikuasai oleh ego, hati kecil kita akan menerima itu. Kenapa? Karena hati kecil kita sadar bahwa ya memang saya salah. Ini konsekuensi dari kesalahanku. Betul ya? Tapi kalau kita nggak salah, terus kita disalahkan, sakit nggak? Oh, ibu-ibu langsung nggak mau lah. Ya iyalah. Ibu-ibu jangankan salah, jangankan nggak salah, salah aja nggak mau disalahkan. Betul bapak-bapak? Kenapa anak kecil ikutan? Mama begitu ya di rumah ya. Memang iya nggak? Wanita itu bukan wanita di sini, yang di center. Di sini mah the best. Wanita, jangankan dia salah, jangankan dia nggak salah, dia salah aja. Gimana pak? Gimana pak? Oh no. Ngelesnya jago. Kalau udah nggak bisa ngeles, dia akan putar balik. Tapi kamu sih, pokoknya yang belum menikah, ada yang belum menikah. Shalom para pria yang belum menikah. Kau jangan diam saja, ku tahu kau belum menikah. Shalom yang belum menikah. Ini jomblo high class, ini mantap ini. Saudara yang jomblo, pilihlah dia. Saya rekomendasikan, haleluya. Pria yang cinta Tuhan, haleluya. Saya mau bilang ya, kalau kau mau menikah, sabar. Jangan bobo saya. Saya mau bilang ya, harus ingat dua hal. Yang pertama, istri tidak pernah salah. Yang kedua, kalau istri salah, tinjau kembali peraturan nomor 1. Wanita-wanita langsung bengek di sini. Saudara yang online, makanya hadir di sini. Biar kita bengek bersama di sini. Aduh, saya padahal mau serius loh. Sampai sesi ini saya mau serius loh. Saya tuh pendeta yang berwibawa, saudara. Sampai di mana? Oh ya. Kau jangan ikutan kau. Nggak selesai nyawat pak. Besok saya jam 6 harus bangun. Saya mau bilang ya, kalau kita nggak salah, terus kita disalahkan, apalagi dihukum, pasti sakit, saudara. Apalagi hukumannya nggak main-main, dilemparin orang sampai mati. Tapi hebatnya Stefanus, dia bisa menerima dan melewati dengan kemenangan. Bahkan di ending dia bilang apa? Dia minta ampun buat orang-orang yang sudah menganiaya dia. Itu kemenangan atas tantangan hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena kuncinya kita bisa lihat sekali lagi saudara. Di ayatnya yang ke-55. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi penuh dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus memampukan Stefanus menghadapi tantangan hidup yang berat, termasuk memampukan saudara dan saya. Siapa sih hidupnya nggak punya masalah? Siapa sih hidupnya nggak punya tantangan? Bahkan pendeta yang ketawa-ketawa di mimbar juga bisa ada masalah. Iya dong. Iya betul. Masalah saya salah satunya saudara. Tapi iya kan, maksudnya masalah tuh bisa datang buat siapa saja. Tapi saya mau bilang ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap kita akan punya kekuatan. Karena roh itu adalah roh Tuhan. Jadi momen pencurahan Roh Kudus harusnya mengingatkan setiap kita. Bahwa selama kita ada dalam hadirat Tuhan, dalam roh Tuhan, selalu ada kekuatan. Saya suka sedih kalau ada orang yang menyerah. Saya suka sedih kalau ada orang bilang dia nggak kuat, dia nggak mampu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ucapan-ucapan itu hanya buat mereka yang nggak kenal Tuhan. Ucapan-ucapan itu hanya buat mereka yang nggak tahu bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang luar biasa.
punya harapan, saya punya doa. Nggak ada lagi jemaat yang datang sama saya dan bilang, Pak, saya nggak kuat, Pak, saya nggak mampu, Pak. Saya tadi baru ngomong sama tim saya. Ada banyak undangan keluar kota, keluar negeri, saudara, untuk pelayan hari Minggu. Saya bilang nggak bisa. Karena setiap hari Minggu itu, saudara, 9 sesi yang gembala sedang percayakan. Buat saya setiap jemaat itu seperti keluarga, saudara. Setiap kali mereka bilang mereka mampu melewati masalah tantangan, itu sukacita buat saya. Dan itu yang saya sangat harapkan saudara ngalamin. Dan saya mau bilang kuncinya datang dalam Tuhan. Saya dengan segala apa yang Tuhan izinkan, masalah, tantangan, persoalan, kalau saya boleh kuat sampai hari ini karena lutut ini berlutut di hadirat Tuhan. Roh Tuhan yang memampukan saya. Yuk, datang sama Tuhan. Biarkan rohmu dipenuhi roh Tuhan. Kau akan kuat dan meraih kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menang atas masalah tantangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Katakan yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan kami. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah dan berseru pertolongan kami. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Kepandang wajah-Mu yang berseru pertolongan kami. Sambil angkat tanganmu, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Kami mau berserah, kami butuh Kau pertolongan kami. Kami minta Tuhan, Kau Tuhan pegang tangan-Mu. Kaulah harapan, Kaulah harapan.
telinga Tuhan kurang mendengar. Tapi yang menghalangi doa kita sampai pada Tuhan adalah dosa kita. Mari saat ini ambil kesempatan di malam hari ini. Jika ada dosa, jika ada pelanggaran, mari minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Supaya dosamu tidak menghalangimu untuk berseru kepada Tuhan. Supaya dosamu tidak menghalangimu untuk berdoa sama Tuhan. Mari minta ampun sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Ampun dosa kami Tuhan. Ampun dosa kami Tuhan. Ampun dosa kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Untuk menyembah-Mu, mengagungkan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami layak menyembah-Mu Tuhan. Ini dosa kami. Terus sobat, sambil angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jangan pikirkan masalahmu, jangan pikirkan tantanganmu, jangan pikirkan persoalan kehidupanmu. Tapi mari pandang Tuhan. Biar rohmu menyembah Tuhan malam hari ini. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Dengan segenap hatimu worship God. Oh God, I worship you. I worship you. Be glorified. Be glorified. Magnified. Oh God. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari berseru, mari sembah. Oh God, oh God, I worship you. I worship you. Oh Jesus, be glorified. Oh God, lebih sungguh lagi. Oh God, oh God, oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship. This is my heart, my soul. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh, be glorified, my Lord. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih, 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 terima kasih.
Cakap menanggung segala perkara, apapun tantangan persoalan, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan, maka kemenangan yang jadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Selalu memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan
kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui gembala sidang kami, Kau perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya, setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 53 sampai dengan 55. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, Ia memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, Ia memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih. Mulai hari ini, aku tidak sakit-sakitan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ itu berfungsi dengan normal, tetes darah bersih, segala virus, kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya, terima pemulihan, terima mujizat Tuhan, ucap berkat setiap keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang hadir semua Tuhan berkati, ucap berkat buat Paulus bersama keluarga besar, Tuhan berkati, Ibu Lina bersama keluarga besar, juga Tuhan berkati, ucap berkat, Ibu Jessica bersama keluarga diberkati, Pak Regi keluarga besar, juga Tuhan berkati, dan menyerahkan Ibu Grasi bersama keluarga besar, Tuhan berkati, Ibu Lydia, Pak Richard keluarga besar, juga Tuhan berkati. Kami menyerahkan itu Tuhan, Ibu Sita bersama keluarga, Tuhan berkati, Pak Reinhard bersama keluarga diberkati. Kami menyerahkan Tuhan untuk Pak Bambang juga bersama keluarga, Tuhan berkati, Pak Yosef bersama keluarga diberkati, Niki bersama keluarga besar, Tuhan berkati setiap keluarga, setiap pribadi, setiap jemaat yang hadir semuanya juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana.
zaman Musa dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kembali kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanmu ya Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, Mari terus nyatakan sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan. Menyerahkan setiap doa jemaat, doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami telah berdoa setiap minyak urapan, kami telah berdoa setiap pokok doa. Saat ini kembali kami menyerahkan setiap jemaatmu. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, koordinator tempat ini, penanggung jawab tempat ini Tuhan berkati. Rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, Gembala Sidang Mimi Pendeta Darnia, para cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Sayangi Gembala Sidang kami itu akan melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan ucap berkat para pemimpin kami, Kargo Kariso dalam berkat hikmat Tuhan yang sempurna untuk memimpin dan membimbing setiap kami. Ucap berkat Indonesia aman, damai, tenang. Kami tolak resesi ekonomi dalam nama Yesus. Kami tolak roh antikris dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Indonesia dimenangkan bagi kerajaan sorga. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya. Usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan sulit kami Tuhan berkati berhasil. Kami ucap berkat besok hari setiap jemaat Tuhan yang beribadah, semuanya dalam perlindungan Tuhan, sehat sempurna, tibakan dengan selamat, cuaca cerah, setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun melayani dalam urapan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya sebelum kami menutup ibadah kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu, angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya lah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.